Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafrinda Meagesi dari Farmasi 7A. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai sistem penghantar obat. Baiklah, untuk perbedaan sistem pemberian obat menurut bentuk isinya itu, contohnya itu ada obat yang berbentuk gas itu diberikan secara anestesi. Lalu ada obat yang berbentuk cair itu bisa berupa larutan obat yang merupakan obat terlarut yang terdistribusi secara molekuler di dalam tubuh. Kemudian ada emulsi yang merupakan terdiri dari sistem 2 fase, cair-cair yang cair terdispersi dan cair kontinu. Kemudian ada suspensi yang memiliki sistem 2 fase, satu sistem cair kontinu dan satu sistem padat terdispersi. Kemudian ada sediaan setengah padat, contohnya itu seperti krim, pasta, salep maupun gel. Kemudian pada sediaan bentuk padat itu contohnya seperti butiran, kapsul maupun tablet. Dan kita ketahui bahwa tablet itu merupakan isinya itu merupakan suatu zat padat yang berupa zat pengikat, glidan, disintegran dan lain-lain. Baiklah, untuk perbedaan sistem penyiraman obat sesuai dengan rute pemberiannya itu, contohnya ada rute pemberian secara oral. Pemberian secara oral ini merupakan rute ternyaman, tetapi obat mengalami first pass effect, yakni efek jolo pertama di dalam hati. Kemudian ada secara parenteral, obat masuk ke dalam tubuh melalui suntikan atau infus. Kemudian ada rute pemberian obat secara transdermal, yakni obat dapat diberikan atau masuk ke dalam tubuh melalui kulit ataupun melewati kulit. Contohnya itu sediaannya itu ada krim, gel, salep. Kemudian pemberian obat secara lokal, ini obat dirancang untuk masuk ke dalam tubuh sesuai dengan untuk mendapatkan efek lokal obat tersebut. Obat ini contohnya itu seperti sediaan-sediaan topikal. Kemudian ada rute obat lain. Ini obat dapat masuk ke dalam tubuh melalui membran mukosa atau selaput lendir pada tubuh. Itu seperti penggunaan tablet bukal, inhaler, nasal spray maupun tablet vaginal. Kemudian ada perbedaan sistem pengiriman obat menurut jenis pelepasan obatnya. Itu satu, ada pelepasan segera atau immediate release. Immediate release ini obat dilepaskan segera setelah pemberian obat. Obat larut di dalam gastrointestinal tanpa adanya penundaan atau perpanjangan waktu selama disolusi ataupun selama absorpsi obat. Kemudian yang kedua ada pelepasan obat yang dimodifikasi atau modified release. Pada pelepasan obat ini yang terjadi beberapa waktu setelah obat diberikan. Pemberian obat ini untuk jangka waktu ataupun tempat tertentu di dalam tubuh dan dibagi menjadi 3, yakni ada pelepasan tertunda atau delay release, kemudian ada pelepasan yang diperpanjang atau extend release, dan kemudian yang ketiga ada pelepasan yang ditargetkan atau target release. Selanjutnya ada contoh tentang sediaan immediate release dan delay release. Untuk sediaan immediate release itu biasanya itu sediaan oral atau larutan oral yang akan bercampur atau larut di dalam tubuh bersama dengan larutan gastrointestinal. Kemudian ada serbu atau butiran. Serbu atau butiran ini terlebih dahulu akan dilarutkan
sebelum obat ini dilepaskan melalui disolusi. Kemudian ada tablet. Tablet ini akan hancur menjadi serbuk partikel dan akhirnya akan terjadilah pelarutan obat. Kemudian ada kapsul. Kapsul pada umumnya cangkangnya ini terbuat dari HPMC dan awalnya yang akan hancur terlebih dahulu adalah cangkangnya terlebih dahulu dan selanjutnya akan diikuti oleh zat aktif ataupun obat yang ada di dalam cangkang kapsul tersebut. Sedangkan untuk contoh sediaan delay release ini ataupun disebut dengan rilis tertunda. Contohnya itu seperti bentuk sediaan oral yang dapat diatur atau dikontrol di mana obat ini dapat dilepaskan. Misalnya ketika obat masuk ke dalam tubuh akan mencapai usus kecil. Itu dinamakan untuk bentuk sediaan berlapis enterik. Kemudian untuk sediaan yang masuk ke dalam usus besar ini untuk khusus bentuk sediaan kolon. Dan delay release ini digunakan juga untuk melindungi dari degradasi di lingkungan yang pH lingkungan pH rendah lambung atau untuk melindungi lambung dari iritasi dari suatu obat. Selanjutnya, untuk kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan extend release atau rilis diperpanjang. Untuk kelebihannya itu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan penggunaan obat pada pasien, lalu penurunan frekuensi penggunaan obat, meningkatkan efisiensi pengobatan pada pasien, lalu meminimalkan atau mengurangi efek samping lokal maupun sistemik. Kemudian untuk kekurangannya itu proses dan peralatannya lebih mahal. Kemudian penurunan absorpsi obat bisa menunda aksi obat. Kemudian kinetikanya mungkin berbeda dari satu formulasi dan formulasi lain. Lalu peningkatan potensi untuk first pass clearance-nya. Lalu untuk pelepasan obat efektif obat oralnya itu dapat dibatasi oleh waktu tinggal gastrointestinal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.